mereka yang telah beriman. Kalau kita kaji secara lebih dalam, amanu yaitu fiilnya fiil madhi, sesuatu yang sudah kita lakukan masa lampau, sesuatu yang membekas dalam diri kita, dalam hati kita. Asal kata dari amana, 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 amanu, mereka yang telah beriman. Maka kita perlu mengetahui kategori yang disebut dengan amanu itu seperti apa. Karena tidak sedikit banyak orang yang hanya begitu gampang, begitu mudah mengatakan iman, akan tetapi belum sampai pada yang disebut dengan amanu tadi. Maka kita perlu mengetahui, perlu memahami yang disebut dengan amanu tadi, yaitu di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah menjelaskan innamal mu'minuna alladzi, yaitu sesungguhnya orang-orang yang masuk pada kategori iman tadi, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang yang masuk pada kategori iman tadi, amanu tadi, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengar atau teringat nama Allah akan bergetar hatinya. Apa yang dimaksud dengan bergetar hatinya? Yaitu orang yang beriman tadi ketika mendengar nama Allah, teringat nama Allah, pada orang tersebut akan melakukan satu perbuatan dosa ataupun maksiat, maka tidak jadi melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena apa? Ingat atau mendengar nama Allah. Dan kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Jadi orang-orang yang beriman tadi ketika dia wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, diperlihatkan ayatuhu, tanda-tanda kebesaran Allah. Kata Allah, zadathum imanan, akan bertambah imannya. Maka apa yang disebut dengan ayatuhu tadi? Sehingga bisa menambah daripada iman orang yang beriman tadi. Terkadang kita karena kurang atau tidak memahami tentang apa yang disebut dengan ayatuhu tadi. Karena apa? Kita menganggap tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya sebatas diciptakannya langit dan bumi, angkasa dan sebagainya. Padahal kalau kita mau mempelajari, kita mau mengkaji hal-hal yang sangat sederhana, itu ada di lingkungan kita dan itu bisa menambah zadathum imanan, bertambah imannya. Salah satu contoh, kita berada di masjid yang barangkali ventilasi udaranya kurang mencukupi, maka di sini atau di tempat yang ventilasi udara atau perputaran udaranya yaitu kurang mencukupi, sementara orang yang ada di dalam ruangan tadi, dia akan mengeluarkan yang disebut dengan karbon dioksida, sisa-sisa pembakaran. Maka andai saja kita mau memahami bahwasanya yang kita butuhkan, yang kita hirup untuk kebutuhan daripada diri kita, jaringan otak kita adalah oksigen, maka di sini kita harus memahami bagaimana solusinya supaya kita tetap bisa menghirup udara oksigen tadi. Maka dibuatlah jendela yang besar, pintu yang besar untuk yaitu pergerakan udara angin yang berhembus tadi berganti yang tadinya karbon dioksida menjadi oksigen. Inilah salah satu contoh di mana banyaknya pabrik-pabrik, banyaknya tempat-tempat yaitu sisa-sisa pembakaran atau asap, maka sudah otomatis itu adalah bermuatan karbon dioksida. Maka sebagai solusi atau tempat-tempat yang di mana banyaknya karbon dioksida tadi, ditanam pepohonan. Maka kita harus mengetahui apa fungsi dari pepohonan tadi, yaitu karbon dioksida akan diserap oleh pori-pori daun dari pohon tersebut dan akan mengeluarkan yaitu oksigen. Bahkan kalau kita lihat sangat sederhana, ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang ketika pada waktu itu ada salah sahabat atau salah seorang yang akan meminum air
orang tersebut meniupnya karena panas, maka kata Rasulullah, naha tanafasa fil ina au yanfihuha. Jadi Rasulullah melarang orang yang akan meminum air dalam gelas, yaitu meniupnya atau bernapas di dalamnya. Karena apa? Orang yang meminum air sambil bernapas atau meniupnya, maka apa yang dikeluarkan dari rongga, baik hidung ataupun mulut, dia bermuatan karbon dioksida, dan sisa-sisa pembakaran tadi akan berputar dalam gelas dan akan kita hirup kembali. Maka ternyata itu jauh sebelum diinformasikan tentang kesehatan kedokteran, Rasulullah sudah menyampaikan hal yang sangat sederhana. Maka itulah bagian daripada ayatuhu, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kalau kita mau memahami, meneliti, dan mengerti tentang ayatuhu tadi, kata Allah, zadathum imanan. Dan Allah menjelaskan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal.